Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikril habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama tidak bosan-bosannya untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa karunia kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita semuanya bisa menjalankan satu ibadah di bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan daripada pahala ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana amal fardu atau wajib kita diberikan pahala berlipat ganda hingga 70 kebaikan, dan ibadah amalan sunnah kita diberikan balasan atau pahala sebagaimana kita menjalankan ibadah fardu. Sedang diam kita adalah menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. Nah, karena itu patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdir untuk mengisi amal-amal soleh di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa menjadi amalan yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang berbahagia ini, dalam rangka kita menjelang atau menunggu berbuka puasa, kami ingin menyampaikan hikmah berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban atau memerintahkan kita umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa semata-mata ini bukanlah Allah menyiksa atau membuat kita sengsara dalam menjalani haus, dalam menjalani lapar. Bukanlah semata-mata Allah ingin kita menjadi orang yang luyu, orang yang tidak bertenaga, tidak. Akan tetapi dengan perintah ibadah puasa atau perintah-perintah yang lain pun tentunya ada hikmah di dalamnya. Oleh karena itu pada sore hari ini kami ingin menyampaikan di antara hikmah berpuasa. Secara kesimpulan kami sampaikan bahwa puasa ada 5 hikmah di dalamnya. Puasa mengandung 5 kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Ada sebuah maqalah 5 suri as-siyam. Qala liyadhuqal ghani ta'mal ju' fala yansal ja'i. Yang pertama, apa hikmah diwajibkannya kita berpuasa? Nomor 1 adalah supaya muncul perasaan belas kasih terhadap fakir miskin. Kalau kita orang-orang yang bercukupan,
Setiap hari kita tidak pernah kurang apa yang kita makan, apapun yang kita inginkan senantiasa dicukupi oleh Allah dan tidak pernah merasa kurang. Akan tetapi orang-orang di sekitar kita, yakni fakir miskin, seringkali perutnya tidak diisi oleh makanan, sehingga seringkali mereka merasa lapar. Hikmah daripada diwajibkan berpuasa, agar kita yang kaya, kita yang serba berkecukupan, agar juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang kedua, berpuasa dapat menimbulkan pandangan atau pikiran yang bersih, yakni tajam. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada putra-putranya, ya bunayya idam tala'atil ma'iddatu namatil fikrah wa harasatil hikmah. Imam Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anak-anakku, jika perutmu kenyang, maka fikiran dan hikmahmu akan mati. Wa qa'adatil aghdha anil ibadah. Jika perutmu kenyang, maka seluruh anggota tubuhmu akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zawala safa'ul qalbi wa riqqatuhul madruka bihimal ladzatal munajati wa ta'assuru bidzikri. Dan jika perutmu kenyang, maka akan hilang kebersihan hatimu. Padahal bersihnya hati adalah penyebab ladzatnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah puasa mengandung hikmah yang kedua adalah menimbulkan pandangan pikiran, yakni hati kita bisa bersih dan tajam. Adapun hikmah puasa yang ketiga adalah untuk menyehatkan badan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, maka dengan berpuasa engkau dan kalian akan sehat. Dalam sebuah makalah dikatakan, kama qala ba'dul hukama, al-ma'iddatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Perut adalah tempatnya penyakit dan puasa adalah pokok atau sumbernya obat. Oleh karena itu, hikmah daripada berpuasa yang ketiga adalah dapat menyehatkan badan dan pikiran kita. Adapun hikmah puasa yang keempat, dapat mengurangi kekuatan sifat bahimiyah atau kehewanan, dengan bertujuan agar kita menjadi orang yang luhur, agar kita menjadi orang yang bisa meningkat keimanan serta ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, apa hikmah daripada berpuasa? Karena manusia itu tidak ada yang kuat dengan panasnya api neraka, maka Allah perintahkan kita berpuasa agar merasakan panasnya lapar dan dahaga di dunia, agar kelak di akhirat kita selamat dari panasnya api neraka. Oleh karena itu, perintah Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi bukanlah untuk menyiksa kita agar kita tidak semangat supaya kita loyo dan lain sebagainya, tidak. Dan tetapi hikmah yang terkandung di dalam perintah ibadah ini sangatlah banyak dan sangat penting, sehingga pada kesimpulannya agar kita menjadi orang yang tinggi derajat keimanan serta ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin untuk kesempatan ini, inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza minni, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.